Dimulai dari persamaan money adaptive expectation ini dimulai dari asumsi 1751 ini, kemudian ketemu apa yang dimaksud dengan equilibrium gitu kan, secara panjang seperti itu begini sifat monkey tidak setelah dia itu butuh energi 2 kali siklis. Kamu udah biasa begini, jangan sampai tidak bisa. Kalau sekarang itu udah biasa, harusnya itu bisa. Kalau saya tidak tahu, makin di sini makin payah. Kecuali berkaitan sama proyek yang dulunya agak gede lancar. Presentasi di evaluasi kriteria karena ada duitnya. Yang tidak ada duitnya jadi hilang. Oke, ini diturunkan sampai berakhir di sini kemarin. Nah, kalau kelas ini kalau tidak salah, nah ini kok tidak bisa dong? Titik-titik nomor apa ada? Oh, coba buka di sini dah. Kenapa ya? Why? Oh, HP apa tadi itu ya? Coba cek lagi, penasaran aku sama sampai tadi. Nah ini HP Surely Secure Browser. Oh, punya HP. Ya. Nah, ini kali lebih cepat. Ini yang partial adjustment model atau stock adjustment, yang Y-nya bintang. Kemarin sudah dibaca? Nah, ada pertanyaan enggak? Kombinasi keduanya, adaptif dan parsial. Saya suruh baca kan ini. Nah, baca nanti. Pokoknya aku kalau sudah mengantarkan dan saya merasa ini bisa dibaca sendiri, artinya kan sudah ada pengantarnya. Itu saya kalau mengujinya cuek aja gitu. Misalnya saya kasih tugas atau saya kasih solusian, saya cuek aja. Nah, makanya bertanya, ini pengantarnya sudah cukup. Jadi cara menurunkan, oke, ini yang 3 koik, adaptif, parsial, itu sebenarnya sama aja. Tuh. Jadinya model autoregresif ini cirinya. Kalau di sini ini cirinya, ya kan? Ini juga ini cirinya. Tapi dia punya parameter yang beda-beda. Tapi ini automatically ini orang nggak ada variabel. Nah, yang melekat variabel kan yang ini, berarti beta 0 adalah koefisien kemiringan. Yang dalam koin itu diartikan apa? Gitu. Oh sorry, ini koefisien jangka pendek kemarin kan gitu ya. Nah, jangka pendeknya yang lain itu di sini. Nah, ini keseluruhannya nih. Lah kalau di RAN angkanya sama aja kemarin. Kalau di koin misalnya 0,5 tiga-tiganya nih. Koin bilang beta 0-nya 0,5, kalau si adaptive expectation itu pokoknya kemiringan X terhadap Y-nya 0,5. 0,5 itu sama dengan lambda kali beta 1 gitu. Kalau di sini jangka pendeknya adalah do kali beta 1. Nah, kalau ketahuan do ini adalah jangka pendek, sebenarnya kita nggak bisa mencari jangka panjang. Nah, ini jangka pendek. Oke, sekarang koefisien penyesuaian di koin adalah lambda, di adaptive expectation AE ini 1 minus gamma. Kemudian di partial adjustment model atau stock adjustment itu 1 min do. 1 min do sama dengan R. Kata guru musik, ini guru ekonometri. Nah, ini adalah koefisien saya. Oke, diingatkan sekali lagi dengan keras bahwa YT-1 bukanlah faktor X biasa. Dia sebenarnya berasal dari faktor dependen. Ya kan? Jadi kalau ini sifatnya stokastik, maka ini juga stokastik. Itu dulu. Sama dengan ini nomor 22.
Terus dia bukan faktor yang mempengaruhi loh, karena dia bukan X. Tidak ada dalam teori ekonomi sebuah faktor mempengaruhi dirinya sendiri, itu tidak ada. Jadi namanya apa nih kalau seperti ini? Dia kan dimodelkan di sisi kanannya ada sisi kanan persamaan, maka kita sebut dia penyesuaian. Jadi dia bukan parameter, dia bukan pengaruh, tapi penyesuaian. Nah, tergantung penurunan masing-masing model. Lambdanya artinya apa? Kemudian di sini 1 min gamma artinya apa? Ada di atas, kita bicarakan kemarin. Terus 1 window juga apa? Itu semua penyesuaian. Nah, kalau sisi kanan ini kan error. Nah, ini adalah penerjemahan error itu setelah diturunkan error juga. Ini juga error. Jadi yang perlu kita pusingkan adalah konstanta sama kemiringan ini, itu yang akan keluar. Nah, coba kita lihat contoh. Nanti kita masuk ke sini ya. Ini akan saya jelaskan sekilas dulu. Nanti kita ketemu lagi di panel, ketemu lagi di simultan di barang. Nanti dulu, saya pendek dulu. Ini sudah saya jelaskan kemarin sekilas. Nah, yuk kita lihat numerical example, demand for money in Canada. Nah, model ini mirip fungsi Cobb Douglas, ya enggak? X-nya berpangkat parameter itu loh. Nah, tapi Cobb Douglas yang kita kan enggak pakai error. Makanya bab 2 berhenti sampai tanpa error itu. Bab 3 dikasih error. Kenapa? Bab 3 bukan judul metodologi penelitian. Model yang mau kita teliti secara empiris itu di bab 3. Tapi model yang kita teliti secara teoretik itu di bab 2. Bab 2 belum ekonometri. Karena bab 3 belum tentu ekonometri kan. Nah, kalau I/O kan nggak perlu error. Input-output analisis kita mau pakai ini di bab 3, sama-sama teorinya teori produksi. Nah, makanya bab 2 itu berhenti sebelum ketemu error, karena error ini hanya ada di model ekonometri. Nah, ini sudah model ekonometri, errornya diperlakukan seperti variabel lain. Jadi MT bintang sama dengan beta 0 kali RT pangkat B1 kali YT pangkat B2, nah kali error pangkat UT. UT ini errornya nih. E-nya nih, E-nya adalah. Nah, untuk memodelkan ini sebenarnya tergantung peneliti nih. Tapi yang terlihat adalah paling sederhana. Kenapa? Karena dia memperlakukan error itu seperti variabel lain. Tapi bisa jadi itu tambah E atau tambah UT loh itu. Kalau udah tambah UT, perkara jadi lebih rumit. Berpangkat dikali berpangkat, ditambah sama yang lain. Wah, itu udah nanti penyelesaiannya jauh lebih berat daripada ini. Malah ini mudah nih, karena dia memperlakukan persis seperti variabel lain. Jadi tidak apa-apa, tergantung peneliti. Nah, kadang-kadang kita sebagai peneliti pemula itu kan bingung. Bingungnya ini memperlakukan errornya gimana di bab 3 ini? Ikut aja penelitian terdahulu. Atau perlakukan dia persis seperti kita memperlakukan variabel lain. Oke enggak? Kalau misalnya persamaan 17-11-1 itu adalah Y sama dengan A plus BX, maka plus BX, ya kan? Errornya kita perlakukan seperti plus BX, berarti plus U. Oke enggak? Dia tidak punya parameter. Dia kan asumsi yang kita gunakan, tapi bukan parameter. Jadi dia tidak punya. Nah, sekarang ini memperlakukannya persis seperti R dan Y diperlakukan dalam model M ini. Nah, M bintang ini kan partial adjustment model. Yang bintangnya adalah Y. Yang ini kebetulan ada Y ya. Yang saya bilang Y sisi kiri itu karena variabel dependen. Karena ini ada Y, saya akan bilang M lah. Nah, sisi kiri dia yang di bintang itu persis sama dengan model partial adjustment, yaitu desired or long run demand dari demand for money, atau real cash balance, permintaan duit, permintaan uang. R itu adalah long term interest rate dalam persen,
YT agregat real national income. Nah, kemudian dilinearkan ini, dilinearkan dengan di log. Nah, kalau belum paham, kenapa kita melinearkannya bisa dengan log? Baca bab 6 Gujarati. Apa itu bab 6? Tengok sini di part 1 ini ada bab 6. Nah, ini loh. Extension of the two variables linear regression model. Maksudnya kita sedang belajar menggunakan dua variabel aja. Itu extensionnya gimana? Maksudnya model-modelnya, pengembangan modelnya kira-kira kayak apa aja sih yang standar? Regression through the origin di ilmu nih. Jadi kalau regresi itu tidak punya konstanta, itu through the origin, melewati titik origin. Tidak ada konstantanya. Itu gimana? R square-nya gimana gitu. Terus yang 62 ini skala pengukuran dari variabel bisa ton, kilo. Nah, kok tidak sama? Harus disamakan kan? Tidak harus lah suku bunga dengan investasi dalam dolar kan tidak harus disamakan, ya kan? Nah, tapi skala pengukuran itu didiskusikan di sini. Kalau ton dijadikan kilo apa efeknya dalam persamaannya gitu aja. Bagi saya sih tidak terlalu penting ini, tapi tidak apa-apa buat bacaan. Kemudian ada ini regresi pada variable standardized. X-nya di standardized dulu, Y-nya di standardized dulu. Parameternya gitu gimana? Itu otomatis si konstanta hilang itu di model yang standardized ini. Karena konstanta tidak bisa di standardized, jadi dia hilang. Functional form of regression model. Nah, di log semi-log nih. Bagaimana kita nge-log model yang belum di-log? Baca catatan kakinya. Karena apa? Catatan kaki 910 kalau tidak salah di bab 6 itu. Karena begitu kita log, semua variabel bisa kita log. Kalau jadi gunanya log itu bisa untuk melinearkan persamaan non-linear seperti ini. Bisa juga di log aja tanpa melinearkan, jadi tidak ada masalah. Persamaan udah linear, kamu kasih log. Di bab 6 tadi itu bilang bahwa log itu tidak harus dikasih kiri kanan, itu persamaan semua dikasih variabelnya kayak ini. Log M, log beta, log ini. Log yang saya maksud logaritma natural ya, ln. Nah, bisa jadi kalau persamaanmu tidak linear, bisa di log enggak? Bisa Y-nya aja, bisa X-nya aja, terserah. Tergantung keperluanmu dalam menganalisis. Nah, parameter dia sekarang dibaca persen. Persen nih. Nah, kalau mau tahu hubungannya antara log sama persentase, jadi dia adalah perubahan sekarang, perubahan dalam persen, berarti pertumbuhan. Ya. Nah, kalau mau tahu baca catatan kaki 910 itu. Mau tahu lagi baca rumus matematika SMA. Log itu artinya apa? Ini log A per log B sama dengan apa? A per BK, dan ini rumus matematika. Jadi dia sudah linear nih, tidak ada pangkatnya lagi. Nah, ini kan hipotesis si M tadi, M bintang. Saya tidak jelaskan itu ya. Nah, alhasil dimasukkan ke model ini kan masih model jangka panjang. Ya, restriksi 17.11.3 ini partial adjustment model nih. Jadinya adalah ini dan ini terakhir nih. 17.11.5 lihat MT min 1 kan. Ini kan model partial adjustment model. Lalu kumpulkan data run. Kayaknya datanya ada di atas nih. Ini kali ya. Mana tadi? Bentuk di bos. Di bawah ada kopi tak? Di kantin. Ada. Atau di situ di danau udah nggak ada. Nah, tidak ada lagi. Bankrupt ya. Kalau itu Starbucks atau kopi kenangan atau janji jiwa, kalian boleh.
Mau. Di UI, di Binus, terus Starbucks, ada sini tak susu. Dulu saya udah kerja sama Pasti Pak buat papa. sama Pak Warsito udah buat komunitas. Dia takut saya berkuasa. Dulu dia kan beda dulu. Karena kita udah mau ngumpulin duit tuh, kira-kira modalnya kalau jadi jual tuh 400 juta. 400 di awal kan kita franchise. Kan harus dibangun itu dalamnya interior. Kecil banget tapi itu. Tapi kan minum bisa ke atas kan. Sediakan juga dia untuk terjun gimana kalau rasanya habis ngopi atau putus asa terjun ke dalam itu. Bucin. Tapi itu harusnya dibuat papan. Dan jangan lupa loh, itu tantangan nyawanya tinggi juga. Di dalam itu banyak biawak loh. Suka dimakan semua siapa-siapa politik. Harap saya bilang tidak percaya. Harap nggak sih? Ram. Katanya enak kayak ayam. Saya pernah mau ditipu. Ada makan tuh. Obat kuat. Coba. Kuat gundulmu ya. Jijik. Oh dia pak. Ono lele di pohon. Terjun malah kali dimakan lele. Nah itu, ayo kita suarakan lagi yuk, kita bikin Starbucks atau apa kayak gitu sampai jam 10 malam. Kopen, kopi kemenangan. Kan orang demo di bawah, kita kan enggak, kita demo sini aja. Biar keren gitu loh. Di UI itu nyantai nongkrong dulu Starbucks ya. Oke lah, enggak semua kita mampu. Ya enggak mampu kan ngumpulin duit dulu. Kita diumbang kepada orang Amerika ya toh. Enggak, kalau saya dijaring aja orang-orang yang mampu daripada melayang di luar. Kemarin saya udah nego itu waktu saya di satu jalan. Jadi sama RSND itu kerjasama gitu, paling tidak 30 meter kita ambil ke sana. Oke dia bangun gedung, tapi jalannya dibangun ke arah IBB. Kita tembuskan sampai ke waduk, tidak perlu masuk kampus. Jadikan tempat parkir. Internet udah gratis ya 24 jam. Tahu nggak kalau orang ekonomi bicara produksi orang industri itu wasting loh itu. Tengah malam nggak ada yang gunain. Kapasitasnya tak terpakai, nggak perlu dipakai. Itu rugi karena dia dibayar untuk 24 jam. Nah bicara sama orang teknik kalau dia jadi pemimpin universitas, bahkan orang manajemen itu kayaknya bodoh banget. Gak mampu mereka tuh menangkap itu sia-sia loh saya bilang. Coba kau duduk kan mahasiswa tuh situ buka kafe 24 jam bisa malam-malam. Ya ada yang malah ya biar gengsinya naik. FEB kan kalau pengabdian kita ke masyarakat miskin pasti ada ISP ada. Tapi style hidup kita kan kita harus keren toh. Tahu bisnis-bisnis internasional. Biasa lobby-lobby di kafe walaupun saya miskin. Saya sering diundang sih. Saya di lobi. Ya enggak ada salahnya tuh. Untuk malam. Ya enggak harus saya pengembang koperasi juga. Cuma kalau umum, yoga deh ya. Masuk. Gagal. Enggak didukung sama beliau. Kapan mau naikkan status ini loh? Oke, kami kere, tapi kampus kami itu kaya. Paling tidak kami selfie di situ ada. Tapi itu sih. Tapi kan langsung medsos kita katanya bahagia gitu dalam penderitaan enggak. Saya juga tak mampu loh ngopi-ngopi di kampus. Saya larang loh. Kalau untuk gaya-gaya untuk kamuflase, oke kita bagus juga. Tapi ya itu gaya-gaya aja kalau ngabisin duit di situ sekali duduk di Starbucks itu paling tidak 60-70 ribu sebenarnya. Udah enggak? Ngapain ngabisin duit situ? Makan di Kak Junet Banjarsari ya udah muntah-muntah udah. Apalagi ada Mindo Polsek. Mas minta teh, Mas mie jok-jok, Mas nasi putih orang ayam telur pedes tambah sarden 2 ceplok pedes 1 supaya sehat kasih sayurnya banyak. Belum 100 ribu ya tak? Berapa kita ke kafe-kafe
Oh ya guys, udah pada nyaham belum nih? Hari ini hancur kok. Oh, sama. Ya kita ngobrol-ngobrol soal bola sebentar. Sebelum kita judge lagi. Kita hari ini terakhir. Berdiri. Apa sih yang Kita lihat saham kata si Fadil tadi hancur total. Lo uang jajan tuh ditabung di saham. Oh iya sama. Bukan apa-apa, belajar aja. Iya, betul. Hancur. Bos, uang merah semua, Bos. Tuh. Oh mak. Semua tuh. Iya. Lihat kan, Merah semua tuh. Merah semua. Asam merah banget hari ini. Anjing, gitu banget tuh. Ih. Shopee koin udah berapa ini? Anjing, merah semua tuh. Iya, cok. 123.000 Bos. Kemarin 600 Siapa juga dia tak bisa belanja. ini saya kono. 650.000. Terang lagi pada semua. Lah kalian nggak percaya tuh saya suka gitu. Asisten aja sih kira Pak, Bapak kan cuma 5.000 sehari. Bapak ngajak kita makan 200-300. Loh, bukan plus minusnya coy, ya kan? Mereka nggak tahu kalau saya itu terapi saya nyari koin. Ya, barusan saya itu ditanya sama seorang dosen yang stres dari fakultas kampus lain. Saya. Ini nggak bisa baterai soalnya mati dulu Shopee. Nah, itu dia tanya tadi pagi. Dia sampai pergi healing solo hiking. Oke. Cari perkara aja, aku bilang. Pak Firman gimana kalau ngadepin situasi kepala seperti saya bu? Aku mau bilang gini, coba Pak diantukkan ke gede gitu saya. Padahal aku kan gitu. Terus saya Pak, saya tuh tidak pernah membiarkan kepala saya itu diam. Apa kesenangan? Lakukan aja. Terus kalau benar-benar saya suung, saya sudah ada kegiatan. Saya langsung nyari-nyari koin, cek ikut komen-komen tuh di belanja. Kalau Mbaknya cantik saya puji. Tapi saya koin nggak pernah saya tanggapi karena yang lain nanti marah. Oh kamu kerjanya nyari koin doang, padahal ya. Loh, terus orang heran, aku tuh ribut sendiri sama itu. Saya duluin suaranya saya besar itu. Kan wifi gratis, betul kan? Jangan pakai selulermu sendiri, dodol. Habis. Jangan dong. Tapi aku 2 HP. Ini yang paling gratis. Akun keuangan seperti itu. Sengaja dipamerkan. Biar nanti kalau mau dirampok, rampoknya ini ada ikut. Kan orang tidak tertarik seperti itu. Nah, maksudnya saya tidak tahu ya. Saya itu juga kurang mampu dulu ya waktu kuliah. Tapi saya tidak mau mengibai dia di tangannya itu gimana. Dikirim cuma 75.000 cukup tidak cukup. Lalu pas kuliah naik 125. Itu pas SMA, saya SMA di Jogja. Nggak ada saya bersedih. Nggak makan aja 2 hari. Mak saya nangis-nangis kalau diceritain, nggak saya diceritain. Nanti dia sakit, dia soalnya dulu itu bukan sekedar duit yang dikirim nggak banyak. Yang mungkin sebenarnya itu cukup aja kalau dikelola, tapi nggak bisa kelola. Itu loh, pengirimannya pakai WSL, nyampe 15 hari. Bapak gajian tanggal 1, tanggal 15 baru nyampe ke kita. Utang dan menumpuk, ya toh? Nah, nggak ada saya dulu, makanya saya bilang, saya healing sendiri. Nah, saya heran waktu ketemu problem-problem mahasiswa stres atau apa. Saya tanya di rumah tuh gimana, gitu, sampai stres. Nggak mungkin stresnya karena di kampus saja kan. Kalau di kampus itu sukanya dibully teman-teman. Ada tuh kasus itu. Ada ya orang kayak gitu sekarang. Kalau kamu dibully, hindari aja. Siapa yang kasih bintangnya sama dengan saya ajarin. Yang namanya Taurus. Ini raja segala rasi. Jadi Taurus itu bisa membuat orang lain di depannya itu seperti tidak ada yang bisa. Nah coba itu ditiru. Saya tadi ngajarin orang tua loh, dia stres. Kok bisa ya orang lebih tua dari saya stres? Tapi masalah kepala kita sendiri sih, ngelolanya seperti apa ya enggak?
Lu aku sejak tamat SMP sendirian loh. Mau ngadu kemana? Kalau salah jalan tuh mesti cacat kan saya. Apa lu? Beda, cacat otaknya gitu. Segala problem akhirnya diselesaikan sendiri. Orang tua saya cuma membekali saya bungkusan kecil segini. Saya buka tulisan-tulisan Arab, ternyata itu semacam santet gitu, tapi yang Islami gitu loh, yang menjaga saya. Gitu. Kolot masih zaman itu, tapi ya enggak, saya tidak bilang itu jimat, saya tidak terlalu lah, karena bapak saya juga arti gitu, itu ibu. Nah oke, kita lanjut kuliah ya, nanti sambung. Yuk, tadi ada contoh datanya di mana ini bisa di-download data-data ini. Saya lihat ada sebaran data, saya lupa, saya juga ngambil data ini kok tulisannya. Ini. Kelihatannya ini. Nanti ini digunakan di bab 21 juga. Ini konsumsi, ini pendapatan disposable. Tahunnya tahun 59 sampai tahun 2006 tahunan. Lumayan baru nih. Oh ya, bukunya 2009 ya. Tapi buku ini belum ada updatingnya lagi. Saya nunggu-nunggu deh. Karena bahasa yang paling bisa saya tangkap dengan cepat, walaupun dulu S1 saya juga pakai ini. Itu buku Gujarat ini enak. Nah, buku edisi 5 ini udah perfect nih kalau menurut saya. Ada kesalahan-kesalahan yang disimpatnya udah dia perbaiki. Nah, kita kembali ke soal tadi. Ini loh hasilnya setelah jiran. Tapi beneran itu apa enggak ya? Oh, tadi kan money demand. Ini untuk yang ini loh. Untuk yang tabel 17.4. Oke, kita nggak usah. Nah, kalau kalian bisa download, ini ada datanya semua. Saya pernah download, saya kehilangan data ini karena laptop saya sudah saya pensiunkan, tapi saya lupa memindah isinya. Masih ada sih laptop game 17 inci itu, beratnya 7 kilo ya setan. Mana-mana kok beban, tapi ya akhirnya kuat memikul beban kehidupan. Nah, di RAM ini konstanta, ini parameter jangka pendeknya R, parameter jangka pendeknya GDP, sama koefisien apa nih, penyesuaian. Tapi penyesuaiannya kan 1 min do. Do adalah penyesuaian. Katanya gitu, coefficient of adjustment is do, yaitu 1 min do. Nah, 1 min do adalah 0,0237. Terus untuk mendapatkan ini deh. Nah ini ya. Nah kalau 1 min do nya sekian, berarti do nya adalah sekian. Kalau baca yang ini simpel aja, tanda negatif sama dengan teori kan. Ketika suku bunga meningkat sebesar 1%, maka permintaan uang jangka panjang, tadi kan gitu kan. Ini suku bunga Mas, suku bunga jangka panjang loh ini, tadi tulisannya. Baca tentu berdasarkan ini dong. Ya, long term interest rate dong. Long run demand for money. Tapi ini variabelnya jangka panjang. Maksudnya variabel jangka panjang, variabel jangka panjang. Tapi cuman ini kan sedang membaca model jangka pendek. Ya, ini parameter jangka pendek dari suku bunga equilibrium terhadap demand for money equilibrium, gitu aja sih, beda. Jadi ketika R meningkat 1%, maka M akan turun, permintaan uang akan turun sebesar 0,0634%. Kenapa persen? Karena ini dealer, maka bacalah bab 6, baca catatan kaki 9-10 sekalian, atau 10-11 ya lupa. Kalau GDP itu seharusnya kan positif, ini tidak sesuai dengan teori mungkin, tapi kan kita tidak lagi bicara teori. Ketika GDP meningkat 1%, maka permintaan uang akan turun sebesar 0,0237% dalam jangka pendek. Ini juga dalam jangka pendek tadi. Nah yang ini tidak bisa dibaca seperti itu. Hati-hati. Orang banyak membaca
MT-1 atau permintaan uang masa lalu satu periode berpengaruh terhadap permintaan uang masa sekarang, langsung salah. Jadi 0,97 ini ada cara bacanya. Karena dia koefisien penyesuaian, maka hitung dulu do-nya katanya. Partial adjustment model kan begini cara ngitungnya. Adaptif agak berbeda dikit. Koik berbeda juga. Koik itu Ripper membacanya median lag kemarin kan. Ini saya uji minggu depan sebelum mulai saya mau quiz. Saya anggap tugas. Jadi bacalah itu. Jam biru itu coy. Baru jam 2, alhamdulillah selama ya dah. Udah bosan? Ada yang mau cuci muka? Cuci muka. Cuci kaki? Sebelum bobok-bobok siang, cuci kaki dulu. Nah, ketemu angka 0,0393 nih. Jadi kali 100%, ini kan kira-kira 4%. Katanya implying that hanya 4% dari jarak antara yang diinginkan dan permintaan uang aktual. Nah, bahasa Inggris kan nunggu dulu baru bisa diartikan ya DMD. Paling enak tuh bahasa Indonesia. Ya kan, tak percaya? Tak percaya? Karena kan bisanya bahasa Indonesia juga. Pasti paling enak. 4% dari jarak antara permintaan uang yang diharapkan dengan yang aktual dihapus dalam 1 kuartal. Ini menunjukkan bahwa penyesuaiannya cukup lambat. Penyesuaian dari nilai aktual permintaan uang dengan nilai yang diharapkan dalam jangka panjang itu dalam 1 periode alias periode ini kuartalan, dalam 1 kuartal itu hanya bisa diselesaikan 4% saja. Untuk dia supaya sama dengan aktual sama dengan desire berarti 100%. Jaraknya dihapus kan itu. Itu kita butuh berapa periode? 25. Jadi ini lambat, butuh 25 periode baru penyesuaian itu terjadi. Itu cara membaca model PAM, partial adjustment model. Oh iki datanya. Snowflake lagi serono bu. Tahu nih. Ini datanya nih. Silakan dira. Nah katanya to get back to the long run demand function 1711.2, all that needs to be done is to divide the short run demand function through do 0,0393 tadi. Jadi konstantanya dibagi do. Ini konstanta 0,861 bagi 0,093 dapatnya ini. Ini adalah konstanta jangka panjang. Nih Y, jawab ya Y-nya. Kok dibagi dengan do sih? Do itu koefisien penyesuaian. Nah ini parameter R dalam jangka panjang. Ini parameter Y dalam jangka panjang. Parameter X juga dalam jangka panjang. Kita tak perlu sih MT-1 lagi kalau jangka panjang, kan tidak ada. Nah oke, let's go. Mari kita bahas ini ke bawah. Kita kan belum bahas itu. Estimation, oke. Interval estimation, ini cara melihatnya. Jadi ini sekarang jarang dibuat report orang. Saya tadi baca di bab 3. Saya baca ini standar error. Ini tes statistik hasil hitung. Konstantanya sekian, R-nya tentu sama-sama minus ya, kalau dia minus, dibanding minus 4,8. Ini dibandingkan tabel signifikan ya. Ini tidak, ini signifikan. Nah syarat ini bisa dibaca nih, ini plus dan signifikan. Gitu. Kalau tidak ini tidak bisa dibaca.
Kalau dia tidak signifikan, berarti model jangka pendek kita, model dynamic kita tidak eksis, nggak ada. Kalau masih mau pakai 4, model dynamic itu kan banyak, ada AE, nanti ada ECM. Oke, kita lompat selesai. Illustrative example, silakan baca. Instrumental variable baca dulu. Ini our approach. Ini optional. Silakan dibaca. Cara bacanya kita sudah dapat. Terus yang di atas tadi ada Durbin A, Durbin Watson tidak bisa dipakai lagi, sudah saya jelaskan kemarin. Nah, kita jump to the other topics of dynamic econometric. Langsung ke chapter 21. Saya merasa demo-demo ini perlu sebenarnya, tapi ini udah kayak bisa detail sekarang. Cuma saya bilang itu perlu. Kemarin kan ada pertumbuhan 5,2%, ya dah, 5,2. 5 itu bagus loh. Negara lain jarang loh dapat 5. Ya toh. Tapi kenapa orang marah gitu dengan keadaan? Berarti kan itu angka itu tidak inklusif, tidak tersebar dengan adil kepada masyarakat level bawah. 5,2 itu dimiliki hanya orang-orang terkaya, orang pemilik modal. Nah, dibabatkan sama orang-orang nggak percaya 5,2 kok. Kalau saya percaya, BPS dari dulu hitungnya gitu. Tapi yang harus kita sikat itu tuh 5,2 itu nggak ada gunanya bagi rakyat. Itu kayak kecil. Dia tidak dibagi secara adil. Lihat indeks Gini kita, mungkin parah kan? Ya dipakai 1% sampai 5% penduduk aja tuh kekayaan kita. Itu yang disikat lah, orang marah ini terbukti. Nah, DPR joget-joget kan cuma pemicu. Memang para jobos kita itu, ya kan kita bos, kalau kita yang sudah dia mewakili. Para jobos kita itu tidak sadar diri dia jobos. Ya karena dia mewakili, kita kasihlah dia gaji lewat pajak kita ya kan. Tapi tidak tahu diri. Dan kami ini kan artis, si Uya itu dari dulu mukanya aja aku pengen ngantep nih. Kalau melihat dia tuh saya sebel, lihat mukanya tuh sebel. Apalagi tingkah lakunya, makanya saya tidak pernah senang kalau itu orang kok terpilih kan. Bisa apa nih orang? Kami ini kan artis, ya gue sudah dengan artisanmu, ngapain kamu mewakili kami? Kan kamu tidak mampu gitu. Jaga sikap tidak bisa. Ya tapi udah kena batunya habis kan teman. Tapi ya saya kira kita terlalu beringas sih. Iya. Nggak nyangka orang Indonesia ini kata orang kalau slow living sekali di sulut dikit, wah beringas. Malah karena apa gitu. Makanya kata si almarhum Said yang pengalaman militer itu, syarat negara maju itu kan karena takut sebenarnya. Taiwan maju karena takut sama Cina daratan. Korea Selatan maju karena takut sama Korea Utara. Gitu. Nah Indonesia, nah Singapura tuh takut karena dia tuh Chinese di tengah-tengah bangsa Melayu kan. Takut dia. Tapi kata si Said itu seperti apa jadi yang pernah militer dari LIPI. Dia bilang Indonesia ini masalahnya tidak ada takut-takutnya, sama Tuhan aja gak takut. Satu, korupsi jalan terus ya kan tidak takut sama Tuhan. Padahal udah disumpah pakai kitab suci itu. Kata dia, jadi kita ini memang tidak ada takut-takutnya. Tapi kita mungkin perlu, saya rasa penyelesaiannya adalah kita perlu berperang begini. Keluar gitu loh negara lain. Supaya kita tidak berperang di dalam. Nah, yang membiayai perang konglomerat. Kalau tidak mau paksa, ambil duitnya, belikan bom. Nah, menurutku siapa yang bisa kita perangin? Kira-kira, yang kira-kira supaya kita tuh tahu tidak kan? Begitu Indonesia berperang, lainnya bersatu maju, benar nggak? Gila orang Indonesia ini aneh. Ngantemin orang sendiri yang beringas. Daripada ngantem ke dalam, dia ngantem di luar. Ya siapa yang mau kita perangin? Israel kan? Boleh. Jadi saya terlalu ini. Ya kita cinta damai katanya. Kalau Taurus cinta damai sih. Kalau
Kalau Rustum mending melipir ya daripada ikut perang. Makanya aku lihat demo itu bukan males sih, kok panas ya. Tapi saya mendukung secara moral, saya berdoa ya Tuhan karena keselamatan bagi para pendemo. Mereka lah pejuang-pejuang sesungguhnya. Saya cuma menikmati hasil perjuangan. Nah, gimana kalau kita juga demo tapi nggak usah sana? Kita demo danau itu. Ya, menarik kan? Kami butuh status sosial yang lebih tinggi. Dirikan Starbucks. Langsung para pendukung Palestina ya enggak muncul lagi tengeng. Enggak. Jangan dipaksakan. Karena dia mendukung isunya. Walaupun dia waktu saya duduk di STOP itu sudah ada di mejanya itu penjelasan gitu, bahwa dia tidak mendukung Israel. Tapi tidak ada yang peduli ya enggak? Saya tidak pedulinya lagi, saya malah minum di situ karena dibayari. Oh, ini perjuangan. Saya langsung foto kan, saya share ke grup saya yang terbatas, grup wir. Ada sih. Saya mohon maaf ya, ini minum di Starbucks. Kan ada yang militan banget tuh, asisten saya tuh, yang Palestina, pokoknya le mineral tidak mau aqua, pokoknya Starbucks najis gitu lah. Nah saya udah minum tuh, yang mahal lagi ya kan, jumbo, ya kan? Large. Beli cemilan yang gila itu 37.000 atau berapa? Cemilan 37.000, miskin kan ya? Saya foto tuh penjelasan. Ini saya terpaksa nih ke Starbucks, gegara ditraktir, namanya orang licik ya gitu. Saya share itu. Loh, Bapak percaya kayak gitu? Saya ya, yang militan tadi loh. Terus aku bilang, loh kita tidak ada bukti, nah ini udah dikasih bukti. Yang penting kan aman ada bukti. Jadinya halal lah tadi ya kopi tadi. Ya sana, janji jiwa apa? Kenangan tuh udah sampai ke Vietnam kemana loh? Yuk, nanti kita patungan, kita modali bareng. Kemarin BEM udah mau modali bareng, nanti teknik, dosen udah mau. Langsung, aku separuh sanggup. Oh, 200 gila ada, jadi tahu saya ini kaya banget. Gimana cara kita merampok? Biasa. Ya gitu lah. Oke, mari kita masuk. Ada pertanyaan nggak? Aman? Tapi jangan begini lah, kan aku suruh baca. Mana pertanyaannya? Harus ada barusan mau. Satu aja. Yuk. Mana sih? Aslinya udah kena kesini, sana aja tuh. Ayo. Oke, saya skor sekolahnya kalau tidak tanya-tanya saya hentikan. Nah, ada sih. Saya tanya ya. Asumsi klasik apa yang jelas-jelas terlanggarkan dengan konsep model autoregresi? Ayo. Mau jawab? Kamu mau jawab? Ya. Oh, no. Enggak. Loh, yang ketambahan YT-1 loh. Di sisi kanan. Lagi. Stokastik enggak dia? YT-1 stokastik enggak? Stokastik enggak? Hello. Lo tadi udah saya sebutkan berulang-ulang loh. Apa? Stokastik? Iya, betul. Yang keras dong jawabnya.
Stokastik. Ya, stokastik karena Y stokastik. Dia kan Y T-1 sama dengan Y. Nah kalau dia ada di sisi kanan, dia stokastik, itu efeknya apa? Catat tuh, PR. Duh, jangan kayak gini, ini melempem banget ya ini. Ntar saya ada bersemangat, kami yang lekto ini. Terus nuntut aku, gue rekso. Tak seriusi, pentang-pantai jalan. Nah, ini bab 21 itu isinya konsep dasar kalau data itu time series. Saya lewatkan dulu karena saya mau melompat ke modelnya. Nah, ada sebuah konsep. Ini saya cepetan dulu ya. Karena ini nanti entah saya entah si siapa dia saya dulu. Fajri itu kepanjangannya adalah Fajrikul siapa gitu atau Muhammad, ada Muhammad ya? Ada. Fajrikul. Panggilannya Fajri. Saya. Aku lupa nama si Fajri ya. Ini ada yang cuma satu orang nggak hadir nih. Dia kita perbaiki dulu. Eva Rosiana ada? Kamu? Lah kok enggak absen? Oh ternyata itu ya, enggak masuk itu. Oke ini udah semua ya. Kalau dicek dulu udah 57. Mana pasangannya? Nama pasangannya di mana? Cuma ada aku tuh. Oh ini masuk ya. Oh kita lihat di dashboard aja. Kalau dibuka ini nanti buka itu. Ini mana A ya? Belum bisa dibuka beliau. Di sini. Ayubi nggak sama dia, ini sama Eki. Ini nggak sama dia. Itu yang ini. Lihat aja lah. Stop. Najikul Fajri Mob. Nah, kenapa tidak dipanggil Jikul aja? G/COOL. Jikul. Bisa dimulai ya. Nanti dilempar tanjak loh lihat. Tahu tanjak tak? Kayak udang itu loh, tapi kalau orang Sumatera itu namanya tanjak. Saya punya brandnya minta ampun. Kalau pakai langsung bisa. Kalau ngantuk cepet banget. Satu. Alright, 2 ways. Oke, kita 21 ya. Nah, kamu tiba keluar. Gak ada ini kan, gak ada celah untuk terjun kan dalam tadi. Jangan sampai lah, gak mati tapi patah-patah tok kan sakit gitu. Jangan berpikir macam-macam. Nah, ada konsep stasioneritas. Konsep ini bicara mengenai data-data time series yang bentuknya itu trend. Jadi data-data time series itu umumnya itu kan dekat sama data sebelumnya. Nilainya itu berdekatan sama data sebelumnya. Contoh ini. Jadi dia kalau naik terus ya, turun terus. Nah ini problem sebenarnya. Kenapa? Karena data-data ini tuh menjauhi rata-rata dia sepanjang periode. Misalnya periode dia 1 sampai 240 tahun berapa ya dia time-nya? 240 tahun. Rata-rata ini kan di sini. Beda. Nah ini makin menjauh, rata-ratanya semakin jauh dari awal. Itu problem, bisa spurious nanti kalau kita pakai dia di dalam model, dibuat memprediksi parameternya dimungkinkan spurious.
Saya belum masuk ke sini loh, cuma menggambarkan aja. Nah, problem itu bisa dijelaskan macam-macam dan menyelesaikannya juga ada. Jadi menyelesaikannya itu bisa di lock tadi, jadi dia lebih gini. Nah, yang bervariasi gini itu lebih baik daripada yang tren naik atau turun. Nah, kayak PDB kan naik terus tuh, karena pertumbuhannya kan positif terus. Jadi dia membentuk pola berurutan gitu. Nah, itu berbahaya sebenarnya buat prediksi. Proses untuk mengetahui itu tadi namanya stokastik stationary stochastic proses. Nah, besok nih, karena dia ini diajarkan nanti langsung melompat model-model time series yang tidak ada di Gujarati. Gujarati menggabungnya sama dynamic. Nah, kemudian setelah konsep stationarity yang ada pengujiannya pakai unit load test, integration test. Nah, ini ada Dickey-Fuller, augmented Dickey-Fuller. Later kalau dia tidak masuk, saya masuk. Seperti model time series. Nanti aku belum ketemu nih sama Egi soalnya masih di luar kota. Mungkin udah pulang deh. Per hari ini udah pulang ikut ekspedisi Patriot itu loh. Nah, terus di berbagai macam cara nih kita sudah bisa teliti juga stasioner K. Nanti kita ada waktu untuk praktek ya. Saya mungkin pakai ini saja. Nanti sama Pak Jiri bisa pakai Stata atau R. Nah, ada kritiknya juga nih. Nah, saya mulai di co-integration. Nah, ini saya mulai. Karena ini pengantar untuk masuk ke model time series kita yang itu model dynamic kita. Dan demikian, itu error correction model itu harus diawali dengan co-integration. Nah, co-integration itu konsep yang sama dengan stasionaritas tadi. Tapi levelnya bukan data lagi. Kalau tadi data, ini levelnya persamaan. Nah, yang kita menggunakan error untuk mengecek integrasi. Jadi dengan memanfaatkan pengukuran stasionaritas, errornya dicek stasionaritasnya. Namanya kointegrasi, nggak lagi stasionaritas. Nah, kointegrasi itu secara ekonomi bermakna kalau kita cek dia di error model jangka panjang, dia akan memberi kekuatan statistik teoretik kepada persamaan yang kita uji atau persamaan teoretik ekonomi kita. Itu kalau dia menunjukkan kointegrasi errornya itu berarti persamaannya semuanya stasioner. Itu ada hubungan jangka panjang yang terbukti. Jadi persamaan kita jangka panjang misalnya 21, 11, 1 ini. Nah, ini kita runkan, ini LPC, ini L ini log, logaritma natural. Pokoknya kita selalu bicaranya len ya, kalau saya bilang log ya, artinya len. Logaritma natural. Nah, ini konstanta, ini parameter kemiringan kita, pengaruh dari DPI ke CE. Nah, ini error. L itu logaritma, beta 2 adalah elastisitas real personal consumption expenditure, beta 2. Oke, saya kembali ke konsep elastisitas dulu sebelum lanjut. Tidak semua parameter itu elastisitas loh. Tidak semua beta 2 ini elastisitas. Yang elastisitas adalah kalau X di log, Y juga di log. Tapi kalau X di log, Y nggak di log, itu belum elastisitas. Kalau si X tidak di log, Y di log juga tidak elastisitas. Baru separuh jalan. Nah, sebenarnya konsep elastisitas kalau kembali ke mikroekonomi itu perubahan dalam persen X menyebabkan perubahan dalam persen Y kan. Perubahan dalam persen dalam konteks time series adalah pertumbuhan. Benar nggak? Ya, pertumbuhan ekonomi itu adalah perubahan dari PDB dalam persen. Cara ngitungnya gimana?
PDB T kurang PDB 0 per PDB 0 kali 100%. Itu perubahan dalam persen. Kalau perubahan aja tanpa persen, PDB T kurang PDB 0. Ya. Nah, selagi variabelnya sudah dalam bentuk perubahan dalam persen atau pertumbuhan, kita tidak perlu log lagi sudah. Kalau tujuan log kita bukan melinearkan persamaan seperti yang tadi. Jadi LDPI atau DPI itu sebenarnya itu PDI waktu di sana. Kok jadi salah ini? DPI itu kalau dalam pertumbuhan dia sudah dihitung dalam pertumbuhan, berarti tidak perlu di-learn. Nah, yang PCE belum, misalnya, dan kemudian dia di-learn. Beta 2 adalah elastisitas, karena dua-duanya pertumbuhan, dia enggak? Ya, paham enggak? Belum? Enggak paham? Kalau X itu dalam perubahan, dalam persen alias pertumbuhan, dan Y dalam pertumbuhan, datanya dalam pertumbuhan juga, maka beta 2-nya itu elastisitas. Soalnya konsep elastisitas itu kan bunyinya perubahan dalam persen X direspon oleh perubahan dalam persen Y, ya kan? Nah, kita tengok 2111 ini. Aslinya DPI dengan PCE ini datanya nominal kemudian di-learn, ya kan? Dua-duanya di-learn. Berarti sekarang dua-duanya dalam perubahan dalam persen, ya kan? Maka beta 2-nya elastisitas. Tapi kalau data DPI itu nominal biasa, tidak di-learn, PCE-nya aja yang di-learn, data aslinya dalam nominal biasa, maka beta 2 belum elastisitas, masih separuh. Dan sebaliknya kalau PCE nggak di-learn, DPI-nya di-learn, beta 2 juga belum elastisitas. Apalagi dua-duanya nggak ada log. Tapi catatannya adalah kalau data aslinya sudah dalam pertumbuhan dua-duanya, beta 2-nya sudah dalam persen, tidak perlu di-log. Tidak perlu di-log. Paham tak? Apa lupa ya? Soalnya saya tanya ntar, saya tuh capek juga loh ngomong gitu. Karena saya ngajar terus kalian termangu-mangu, gila. Enak. Atau saya diam aja, kamu diam aja, sama aja sebenarnya. Nah saya kan capek, bisa ngomong. Tak masuk logika. PI kalau nggak di-learn Termangu mulutku. dia Kau mengajak aku melongo. Kalau nggak dia kita Gitu kan? Gitu kan? nggak elastis. kalau nggak dia Malah ngobrol Yang di-learn cuma PCM doang. Kami diajarin bapaknya. Atau kami menyukai praktek-praktek Pak, nunggu pacarnya itu kali gitu. Ntar kamu udah dapat ilmunya loh, Terus praktek habis itu apa? doang. Habis itu udah dia bahas Kalau orang praktek terus ditanya, kenapa sih kita harus menyerang pakai itu? Tanya aja. PDB itu kalau dalam teknik Kok modelnya gitu Pak, dan PDB ini itu apa waktu penjelasannya, gimana itu diturunkan? Tuh, nggak ada materi, saya juga boleh ditanya. itu kalau misalnya X ditanya, alpha ditanya, beta juga itu ditanya. belum elastis. udah ada hubungan sama namanya. Al-Zaki Jadi, juga ditanya. kalau namanya berarti dia belum di-learn. Jeki Aminiti boleh ditanya. Deden Sudeden juga boleh ditanya. Amendra juga boleh. Denny boleh ditanya. Bu Denny, apa yang dimaksud dengan stasionaritas? 1 menit ada jawaban, 2 menit. Terus, Bu, gimana sih jawabannya apa? Kamu bicara sama siapa? Lo ini siapa? Lo ini Bambang. Oh, saya kira Bu Denny. Ya, drama ini bisa terjadi karena kita tidak tahu siapa sih itu.
Itu satir, kapret. Jadi kutunya dilarang. Orang menggunakan dada itu bagus. Itu sisi saya yang lain. Sisi saya satu lagi mengatakan semua orang bebas berpakaian apa saja. Gak apa-apa. Pakai bikini boleh enggak, Pak? Dilarang keras kalau kalian pria. Mungkin kami bunuh langsung ya, karena kami jijik. Tapi perempuan apakah boleh? Ya enggak, apakah itu termasuk sopan? Ini bukan pantai ya. Kalau ini, nah gimana kalau kita buat kolam renang? Udip tuh fasilitas olahraganya kurang kolam renang. Tapi saya pengen mengusulkan kolam renang yang syar'i. Bukan ada apa dong? Malah aman cewek-cewek dari mata-mata jilalatan. Cewek dibagi sama cowok, kalau enggak harinya berbeda. Malah bagus kan? Dulu saya juga gitu pas awal-awal nikah, ini saya mau berenang. Wah, saya langsung kawal ya. Lalu begitu masuk ke kolam renang cewek, saya diusir. Ngawal istri kita sambil melihat istri orang lain. Nah ini yang salah. Istri saya yang ngamuk-ngamuk. Dulu tuh di Jogja tuh, Tridosono tuh tiap hari Jumat untuk cewek kolam renang. Wah, saya ngantar tuh. Mesti saya pergi Jumatan. Pulang Jumatan saya jemput. Dia sudah merah menyala kayak udah merebus itu. Lu nggak mau panas banget matahari, kan pas Jumatan dia sholat. Enggak. Itu yang syar'i kayak gitu, mengamankan. Soalnya gini, bagaimanapun ya, pria itu kadang sok lucu, tapi otaknya tetap aja kacau ya. Jadi kita hambat ya. Nah, saya ngomongkan soal pria, saya bukan juga pria. Jadi saya bisa gabung sama Mbak. Gabung bikin kue. Oke, nah yuk kita lihat lagi, sudah ada diskus. Bagaimana kita mengujinya balik nih? Sebenarnya error itu kan matematiknya itu kalau ini bisa dijumpai bolak-balik kan gini loh. Ya kan? Nah suppose bukan yang pasangan nanti ya. Silau bos. Ini silau. Ayo silau. Okay, suppose we now subject U to unit root analysis and find it is stationary. Misalnya kita cek stasionaritasnya, dia dapat di I0 itu di data yang sebenarnya level ya, data apa adanya. Nah untuk menyelesaikan sebenarnya gini, data-data stasioner tadi bisa didiferensiasi satu kali, dideltakan, itu I1. Nah baru dicek stasionernya. Jadi data itu nanti alhasil data-data kita itu kalau tidak stasioner didiferensiasi baru stasioner. Jadi kita menggunakan data level 1, bukan data asli lagi. Nah itu cerita yang belum kita ceritakan. Saya cuma cuplik aja. Saya mengambil konfigurasinya aja. Nah yang jelas kata dia syaratnya adalah ini berintegrasi dulu untuk memperkuat secara teoretik bahwa hubungan antara LPC dan LDPI ini itu ada dalam jangka panjang atau eksis. Itu dulu saya mau lompat dulu. Nah, bagaimana kita ngetesnya? Kita mempergunakan Engelgranger or augmented Engelgranger test. Jadi testing for auto configuration ini seperti stasionaritas data. Data tuh pakai DFADF Dicky Fuller dan augmented Dicky Fuller. Tapi Granger meminjamnya untuk ngetes kointegrasi. Dia dapat Nobel nih, Gegara ini. Jadi dipinjamnya DF itu Engelgranger, ADF jadi AEG. Nah, kenapa mereka meminjam ini untuk kointegrasi? Karena si DFADF diperuntukkan untuk data.
untuk error dipakai oleh Gregor untuk buktikan integrasi eksis atau tidak di dalam model. Kenapa mereka menamakan itu? Karena mereka sedang mengembangkan prasyarat untuk model dynamic baru namanya error correction model. Sebaru-barunya dia udah tahun-tahun belajar. Kita aja baru belajar. Nah kata dia, model jangka panjang, kalau mau jadi model jangka pendek atau model dynamic, syaratnya harus berintegrasi dulu error jangka panjangnya. Baru boleh dicek model jangka pendek. Nah, bagaimana cara kita menguji? Run dulu, simpan errornya. Nih, lalu errornya dites. Ini model testingnya nih. EG atau DF, Digibular atau Angle Gregor test. Nih. Cek T-nya. Kalau T signifikan, berarti yes. Integrasi selesai. Jadi tinggal value-nya atau alfanya 5% boleh, 10% boleh. Itu penjelasannya ya. Kemudian ada pengecekan lain yang pakai trend itu AEG, Augmented Angle Gregor, atau kalau dalam data itu ADF, Augmented Digibular. Pengujiannya banyak ya, tidak hanya DF-ADF, ada nanti Philip Perron, ada macam-macam. Nah di sini yang saya sebut cuma itu aja. Diffuse nanti banyak pilihan. Nah ini kalau AEG dikasih trend. Nah saya tidak mengecek itu. Nah sekarang bagaimana dia menjadi bagian dari step by step model error correction. Nah tadi UT-nya adalah ini. Kalau dia pakai trend kan. Model ECM-nya menjadi begini. Kalau model jangka panjang kita adalah 2111 nih. Model jangka pendek kita jadi delta LPCE sama dengan beta 1 tambah beta 2, delta LDPIT tambah UT beta 3 UT min 1, jadi variabel UT itu tambah PT. PT adalah error jangka pendek. Ini modelnya. Ini yang baru saya bacakan tadi. Oh dia pakai alfa ya. Tidak tahu saya kalau alfa ngajar ini dia akan menyebutkan namanya sendiri sering ya. Delta LPCET berarti di delta dulu diselisihkan. Alfa 0 plus alfa 1 delta LDPI tambah alfa 2 UT min 1 yang kita peroleh dari U jangka panjang 2111 tadi. Ini dia. Di run. Di epsilon ini adalah error jangka pendeknya. Ini model jangka pendek. Nah dari model jangka panjang 2111 itu ada penurunannya menjadi 2111.6. PR-mu mencari skripsi yang menurunkan ini. Bimbingan saya pakai ECM menurunkannya. Cek aja. Nggak tahu lewat internet atau harus ke perpus. Perpus juga bisa dilihat dari rumah kan? Skripsi? Udah bisa kan? Bisa. Enak atau sambil bisa. Saya mau bikin waktumu habis. Selain tugas yang lainnya, tugas-tugas suruh survei ke lapangan, suruh bikin jurnal, ada kan? Ada. Masa mau? Jurnal itu satu-satunya kewajibanmu adalah waktu kamu selesai skripsi itu loh. Skripsimu jadi jurnal. Nah kalau kelas ada produk jurnal, ini udah ya. Gak ada dalam BPS. Dulu kamu nulis jurnal. Kami senang kamu nulis jurnal, tapi kalau belum saatnya itu tidak tepat. Metodolin aja itu kalau saya ngajar itu tidak ada produknya jurnal. Produknya ya proposal. Proposalnya nanti kasih ke dosen. Kalau disuruh nulis jurnal, pertanyakan dari PS. Berani tidak? Enggak. Siapa dosennya nanti lapor ke saya biar saya gasak di rapat. Berani tidak? Udah kuturunkan loh ini tanpa menyebut namamu. Kita harus menyelesaikan persoalan ini karena ada dosen-dosen yang aneh. Ada dalam RPS produk jurnal harus publikasi ya? Iya
kamu itu cuma satu, nanti pada saat lulus syarat kamu lulus wisuda kan, tidak perlu mikir lagi skripsinya dikasih di jurnal coy, cuma itu satu-satunya. Kalau mau jurnal lagi S2, jurnal yang kamu tulis, yang kalau saya menganjurkan itu sukarela. Boleh tulis, boleh tidak. Kalau kamu nulis masuk Scopus, jurnal luar negeri yang terindeks Scopus ya, levelnya good itu, saya bayarin 10 juta lewat LPPM, tak ganti uang publikasinya 10 juta. Datang aja ke saya, sukarela itu. Dan saya baru mau mengusulkan, kalau mahasiswa menulis jurnal, dia tidak perlu menulis skripsi. Saya mau mengusulkan pilihan itu di sini, diterima kan? Tuh, menarik kan? Tapi tidak menambah di tiap kuliah ada di RPS-nya, cek RPS dong. RPS itu kontrak kita sama dosen. Itu gila. Saya udah kasih tahu belum channel YouTube saya? Belum ada sih video ekonometri. Baru mau lihat, nanti subscribe ya. Kalau udah 1000 monetize mulai. Siapa tahu saya bisa menggantikan kekayaan Ahmad Syaroni yang udah habis tadi. Gila betul ya. Siapa tenan? Aku ada judul. Siapa yang pakai judul? Ahmad kah? Orang bujur. Tapi ada fotonya menyebar tuh. Dia lagi pakai pink apa? Pink yang terang itu bahasa anak cewek kan apa nih warna-warna? Bukan. Soft pink. Pink menyala, apa istilah itu? Pink lava. Shopping, apa? Pokoknya adalah bahasa ya kan anak perempuan apa nih? Kalau laki-laki kan tidak peduli. Ini hitam kah? Itu hitam. Beda-beda kalau cewek itu. Ya aku lupa. Ada lila, magenta. Kalau kita pink aja gitu. Hitam aja. Orangnya apa? Hitam. Terus cewek akan menghasilkan 5 pilihan hitam. Ini. Aduh, susah ya. Oke, itu tadi jurnal. Oke ya, sudah, inilah model kita. Dan mari kita lihat hasilnya. Nah, ini model dynamicnya, ECM. ECM itu ditandai oleh ini ya. Inilah error correction itu. Dibaca di sini. Syaratnya dia harus, ini katanya, di mana epsilon t adalah error term dari model kita yang baru, namanya error correction model. Makanya di sini namanya two step Engelgranger error correction model ya. Kamu kalau mau baca penurunannya ala Sargan ini ada di buku Thomas, R.L. Thomas, yang mungkin covernya ada gambar kereta api. Gak judulnya Econometrics, Basic Econometrics di perpus ada. Tapi saya tidak dapat deh nyari di online dibacakan. Kalau kalian dapat bagi-bagi ya. Tahun 97 atau 93. Cara menurunkan dari model jangka panjang ke model 2111.6 ini. Kalau enggak tengok deskripsi yang lalu. Nah, katanya gitu. Pada equation 2111.5 ini delta LPCE depends on the delta LDPI dan also the equilibrium error term. Ya oke lah, ini if the latter non-zero then the model is out of equilibrium. Itu yang 215, 216 kita tengok di silapan. Ini model. Oh iya, sorry ini bacanya tadi ya. Nah, catatannya ini harus negatif ya dan signifikan. 0,1223 ini tadi penyesuaian error correctionnya. Jadi dia tidak dibaca kayak LDPI ke LPCE, tapi dibaca khusus. Misalnya ini artinya hanya 12%, mirip dengan bacaan tadi. Discrepancy between long term and short term PCE is corrected within a quarter. Quarterly itu kuartalan ini adalah periodenya.
Jadi mirip aja. Ini model yang terbaik, yang paling kuat secara statistik dibanding PAM dan lain-lain itu sebenarnya. Nah ini termasuk lompat kedua satu ini karena memang dia ditaruh terpisah karena ada prasyarat kointegrasi. Kalau yang tadi tak ada prasyarat apapun. Cuma nanti kalau kalian sudah belajar stasionaritas dan kointegrasi ingin menerapkan syarat itu ke model PAM, KOIK itu good, better gitu. Tapi tanpa syarat itu boleh. Yang betul-betul mensyaratkan ada model ECM. Nah kalau dia tidak berkointegrasi Pak, atau dia berkointegrasi di derajat berapa, yang model ECM ikuti. Dia lolos sebagai syarat untuk dapat diturunkan, tapi penurunannya matematika murni ya, dari model jangka panjang tadi, model biasa maksudnya, turun ke model ini 21.11.6 itu ada penurunan matematiknya pakai ADL autoregressive distributed lag 1 itu dapat diturunkan. Tengok di buku Thomas tadi, ini mengikut penurunan dari Sargan. Selesai, tinggal praktek. Jadi kita mau tutup. Ada pertanyaan dulu? Kuliah apa sih yang pakai tulisan tadi? Artikel publikasi. Ekonomi 1. Loh, itu yang pasangan dengan ibu berarti. Saya yang mewajibkan yuk. Ih gila. Malah dia cacat. Mungkin kalau kita bahas. Nah, sekarang ada? Ada. Semester ini? Apa kenapa? Esdal. 2 dong bebanmu. Iya. Lo udah bisa itu. Yang kemarin udah selesai? Belum? Ditunggu sampai kapan? Kan nilainya udah keluar. Udah boleh ngambil ini. Ya bisa dibenerin. Tapi tidak bisa kita main cuek-cuek gitu. Kita harus ubah secara sistem, harus diantar secara sistem. Kuliah apa ini sebenarnya? Metopen. Loh, kalian sama akan Esdal. jawab namanya kan. Pastilah. Tapi informasi ini perlu untuk rapat. Loh itu memang tidak ada di RPS, itu memang ada. Tidak bisa loh. Diambil Kuliah apa? kita. Diganti. Solid sama Esdal. Oke, nanti saya tulis Share. dulu. Ini tulisannya Saya anjir dapat semua. informasi Yang itu bagian, masuk yang mulai bagian. Oh ya semua aja deh. artikel Chapter publikasi. 21 lagi sih. Semester ini Saya. juga disuruh. Nah, saya minta Al-Jeki mengatasinya. Kalau dia tidak sanggup, kita ramaikan di rapat departemen. Dia tidak ada kewajiban, tidak ada di RPS. Bu RPS itu dibuka, tengok gitu loh, kalian tuh outputnya apa? Itu beban. Orang malah kami mau, saya pribadi mau mengusulkan anak ISP itu boleh tidak skripsi tapi nulis di jurnal Scopus. Dia aku kirim. Itu CV langsung wah jos tuh. Memang nanti disuruh beliau itu bisa ditulis di CV. Tapi sukarela, nggak terpengaruh nilai, nggak menjadi ancaman kalau belum siap. Ekonometrika 1 apa basic kalian menulis? Enggak ada. Kecuali kalian SMA udah jagoan ya. Kan bukan karena kami, bukan karena perkuliahan di sini kan mampunya. Kamu tidak merasa itu harus diprotes atau gimana? Merasa tapi nggak berani. Kalian evaluasi berarti dosen nggak datang evaluasi dong yang nambah beban. DPS tidak ada, kenapa kami dapat ini? Kuliahnya ini. Tidak pernah itu dibuka ke dosen loh nama orang yang nulis itu tidak pernah. Itu kalau berani dibuka, kami sendiri yang turun tangan. Kita hantam. Saya waktu WD 1, saya pastikan tidak boleh dibuka itu. Yang tapi kita tahu dosennya siapa, kita omongkan. Ini loh, pendapat murid-muridmu. Tapi kalau dia ngancam, kita bela dong. Raiso itu nggak boleh. Ada standar dalam ngajar dan belajar itu. Makanya saya sebel juga kalau kamu nuntut saya serius, kamu juga serius dong. Nah ini mau saya tutup. PR tadi udah beberapa kan. Ntar kalau tiba-tiba saya kumpulkan, kamu jangan kaget ya. Kita biarkan aja. Kapan dikumpulkan Pak? Terserah, ya kan? Minimal kan 1 minggu. Oke enggak?
Nah, untuk menutupi nilai-nilaimu, buatkan saya pertanyaan yang mau masuk. Nanti saya bisa tutup nilaimu tugas itu dari situ. Saya ekonometri kebetulan sebelum UTS nih. Kalau metolit setelah itu berarti saya berkuasa menggabung. Nah, kalau UTS saya nyerahkan dulu nilainya ke dosen satunya. Tapi berhubung saya bosnya, ya saya akan meneliti ini nilai jelek kepada rata-rata berapa, itu harus dikaji loh. Tapi butuh waktu sih. Habis itu kan kita buru-buru loh. Habis ujian buru-buru menilai, tapi kamu udah ada sabar. Padahal mau dianalisis dulu. Kalau rata-rata rendahnya ada apa, kayak gitu loh. Nah, makanya kita serius lah bilang. Oke, kita tengok dulu YouTube yang bagus itu ya. Saya ini bertahun-tahun tidak pernah membuka perkara-perkara kayak gini, tapi ya berhubung Ahmad Syaroni udah turun di peringkat kekayaannya, saya mau mengisi itu. Mau money laundering, tadi saya udah kemarin saya ke Orange itu mau. Nah ini bukan money laundering tapi uang yang tercuci, nah itu tidak sengaja tercuci, lain ya. Ini belum ada perkuliahan di sini, tapi dikenalkan dulu orang. Mumpung ada istilah. Nah ini rahasia nih. Sebenarnya, makanya namanya aneh. Saya punya dua, yang satu untuk nonton diri saya sendiri. Nah itu 12 tahun yang lalu. 12 atau 13. Contoh ya. Nih, 12 years itu. Nah, ada yang tahu nih, dia tahu kawan-kawan saya yang ngampres ini 35 orang. Kalau Facebook orang pasti tahu saya banyak itu pengikut saya. Nah, ini yang terbaru saya punya shop. Ini komentari Pati ini. Ini firman kecil ya, jangan saya. Tapi dia banyak. Saya juga tidak peduli. Saya sedang memesan karakter sama anak saya, dia kan suka dia pembikin anime itu. Jadi saya pesan satu, nanti saya yang gerakkannya sendiri pakai AI. Mahal nih, berbayar nih. Contoh ekonomi tubuh, konsumsi air yang indikator tahan banting bukan daya beli. ini lagu video klip coy. Enggak, saya remake yang ber-11 tahun yang lalu pakai GarageBand. Penggemar Apple maklum lah. Ini yang terbaru nih 8 tahun yang lalu. Nah, silakan kalau mau membuat saya bisa termonetize. Semua jadi dosen produk perempuan ya. Tapi tadinya saya mau khusus bikin yang baru untuk khusus pengajaran. Logik. Lupa aku. Padahal itu yang saya bagi terus. Oke, tidak ada yang aneh. Memang saya aneh. Nah, ini saya tutup. Ada pertanyaan enggak? Adakah pertanyaan? Ada. Ya, tolong tetap dikerjakan. Saya tidak tahu kapan kita mau praktek, tapi ini dah satu topik. Nah, mungkin simultan satu topik lagi besok minggu depan simultan. Itu di kalau di Gujarati kita masuk di part 3 juga, 3 atau 4 kan? Nah, siapkan dirimu, tapi saya mau kamu punya pertanyaan di besok. Ya cukup. Ya, boleh.
Nyamuk. Kita kasih dulu Pak. Pokoknya kita review dulu itu.